sebagian besar dari kista dermoid itu adalah jinak ya Bunda, namun sebagian kecil bisa menjadi kanker. Nah, cuman kita agak sulit membedakan ini kista ini kanker atau jinak ya. Walaupun kita sudah melakukan pemeriksaan seperti lab rutin, USG ataupun CT scan. Karena kalau kita mau mengidentifikasi ini kanker nggak sih, berarti kita harus operasi, spesimennya harus kita periksakan dan kita kirim ke bagian patologi anatomi. Nanti bagian patologi anatomi lah yang akan menentukan ini kanker atau bukan. Ada 3 hal yang menentukan kapan kista dermoid harus dioperasi. Yang pertama, kista dermoid itu memberikan keluhan nyeri. Penyebabnya karena dia memberikan tekanan pada organ sekitar. Istilah lainnya, dia mengganggu organ sekitar. Apabila dia sudah sangat besar, dia bisa menekan kandung kencing sehingga pasien akan merasa ingin kencing terus, atau dia akan menekan usus besar bagian bawah sehingga pasien akan merasa pengen BAB terus, dan ini sudah membuat pasien sangat tidak nyaman ya, sehingga indikasi untuk operasi. Yang kedua, apabila kista dermoid itu besar lebih dari 5 cm. Kalau misalnya ditemukan misalnya kista dermoid Bunda ukurannya di bawah 5 cm, itu dalam hal ini kita hanya perlu observasi, tidak perlu harus operasi segera. Caranya tapi dengan syarat harus USG rutin ke dokter kandungan, kemudian menilai apakah kista ini membesar atau enggak. Intinya jangan lupa untuk USG rutin per 3 sampai 6 bulan ya. Yang ketiga adalah apabila kista ini menjadi kanker, dan ini wajib untuk dioperasi. Bila pada saat operasi dilakukan kistektomi, pengangkatan kista, ada kemungkinan sel totipotent tadi berada di dalam indung telur ya. Nah, apabila sel totipotent tadi itu ada dan dia ada kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang lagi menjadi kista dermoid. Makanya sarannya pada saat setelah operasi jangan lupa USG rutin teratur ke dokter kandungan minimal 3 bulan atau paling banter setiap 6 bulan untuk memastikan indung telur apakah ada masalah atau tidak. Untuk kista dermoid ini, untuk pembedahannya itu ada 2, ada yang kita sebut dengan laparotomi dan ada laparaskopi. Laparotomi itu adalah teknik mengeluarkan kista dengan melakukan sayatan bedah di perut ya, seperti biasa ukurannya sekitar 8-9 cm. Kalau laparoskopi dengan menggunakan teropong ya, jadi mungkin hanya menggunakan sayatan kecil sekitar 3 atau 4 buah. Kalau pada laparoskopi setelah melakukan pengangkatan kista, nanti kistanya akan dikeluarkan melalui bag yang biasa terbuat dari plastik dan akan dikeluarkan melalui teropong hanya dengan sayatan 10 mili ya. Oke, nah untuk operasinya itu ada yang dibilang dengan kistektomi. Kalau kistektomi itu berarti ya pengangkatan kista aja tanpa mengangkat indung telur atau ovarium. Biasanya pada orang tua kita akan menyarankan operasi salpingo-oophorectomy. Itu berarti kita mengangkat kista berserta dengan indung telur atau ovarium. Apabila kista terdapat di indung telur, sebenarnya itu sebahagian indung telur itu akan rusak ya. Nah, berarti logikanya apabila kistanya semakin membesar, maka indung telur yang akan rusak juga akan semakin membesar ya. Tapi ya makanya kalau seandainya ada kista nih di indung telur dan kita melakukan pengangkatan operasi pengangkatan kista ya, maka sebahagian kista kan akan rusak. Nah, sebagian lagi akan kita tinggalkan pada saat pembedahan. Nah, bunda-bunda nggak perlu khawatir untuk di sini. Inilah yang namanya anugerah dari Allah ya. Ovarium itu merupakan organ yang sangat luar biasa. Meskipun dia berada di dalam tubuh cuma separuh ya, tapi dia tetap berfungsi. Dia melakukan upayanya berfungsi
dan bertugas seperti biasa menghasilkan folikel, dan pada akhirnya Bunda bisa hamil untuk ke depan insya Allah. Dalam tahap ini operator atau dokternya ya mesti harus berhati-hati ya. Cuman tetap makanya dalam hal ini USG itu sangat penting. Apabila saat selesai operasi betul-betul dilihat apakah tumbuh lagi, karena jangan sampai kista itu tumbuh membesar dan pada akhirnya semua indung telur akan rusak. Disinilah makanya sering sekali untuk pasien-pasien yang usia yang sudah tua atau yang kira-kira sudah cukup anak ya, biasanya kita akan menawarkan untuk melakukan operasi pengangkatan kista sekaligus dengan indung telur. Ini kembali lagi tergantung dengan indikasi operasi ya. Indikasi operasi apabila kista dermoid memang indikasi untuk dioperasi, di sini ada dua pilihan bagi Bunda, bisa dilakukan pada saat hamil dan bisa dilakukan pada saat setelah hamil. Kalau pada saat hamil, biasanya Bunda akan ditawarkan untuk melakukan operasi pada usia 16 minggu atau 4 bulan. Tapi memang semua tindakan ada positif dan ada negatifnya ya. Kalau misalnya dilakukan pas usia 4 bulan, positifnya Bunda nggak perlu khawatir lagi sepanjang kehamilan untuk resiko terhadap torsion atau terpuntir. Tapi ya negatifnya ada resiko untuk guguran. Nah kebalikannya, kalau misalnya pada saat Bunda pengen setelah lahiran, ya berarti Bunda harus warning sekali, harus hati-hati selama kehamilan, harus kontrol teratur ke dokter apabila ada keluhan. Negatifnya ya tidak ada resiko ke arah keguguran pada saat hamil, kan udah lahiran. Nah kalau kondisi ini agak sulit ya Bunda, jawabannya adalah Bunda harus USG rutin teratur ke dokter kandungan untuk mendeteksi secara awal. Enggak semua, karena kalau misalnya seandainya kista dermoid Bunda masih di bawah 5 cm dan usia masih Bunda, masih tidak perlu harus dioperasi, cukup kita observasi aja, tapi ingat harus USG rutin setiap 3 sampai 6 bulan ya. Apabila kondisi kista tetap atau makin berkurang ya bisa diabaikan sambil tetap USG rutin. Sebenarnya secara teori atau literatur tidak ada makanan yang harus dipantang atau dihindari ya pada kista dermoid ini. Prinsipnya adalah Bunda harus sebaiknya mengubah lifestyle Bunda untuk menjadi lifestyle lebih sehat, dan sebaiknya makan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Pada dasarnya sebenarnya semua penyakit berawal dari lifestyle ya, lifestyle yang tidak baik. Nah, di sini saya akan berbagi sharing kepada Bunda mengenai lifestyle yang baik itu seperti apa sih ya. Oke, yang pertama mulai pada saat bangun tidur. Setelah selesai salat subuh tidak disarankan untuk tidur kembali, karena ternyata dari penelitian bisa menyebabkan kepikunan loh Bunda. Oke, nah kemudian yang kedua, tidak disarankan untuk tidur pada saat menjelang maghrib ya. Ternyata alasannya adalah bila Bunda mempunyai kebiasaan sering tidur pada saat menjelang maghrib, itu bisa meningkatkan daya tubuh kita menjadi rendah sehingga kita gampang untuk terkena penyakit. Nah yang ketiga, tidak disarankan untuk sering begadang Bunda. Jangan pernah atau sangat-sangat tidak disarankan Bunda untuk tidur di atas jam 11 malam. Nah pertanyaan kenapa? Ternyata bila Bunda sering tidur di atas jam 11 malam, hal ini akan mengganggu fungsi liver kita, fungsi hepar kita. Hepar kita atau liver itu mempunyai banyak sekali fungsi, makanya pekerjaannya sangat berat. Hampir 500 fungsi loh yang ada pada liver. Kalau misalnya jantung, Bunda tahu nggak fungsinya? Kalau untuk jantung,
Dia hanya mempunyai satu fungsi. Yang paling utama yaitu adalah memompakan darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau ginjal fungsinya ada dua, yaitu bisa sebagai absorpsi dan bisa sebagai filtrasi atau penyaring. Nah, secara liver itu fungsinya ada 500 loh Bunda. Apabila fungsi liver itu rusak, itu ada resiko ke arah penyakit metabolik, contoh penyakit DM. Nah, salah satu resiko penyakit DM, kenapa sih banyak orang penyakit DM, itulah karena sering bergadang Bunda ya, jadi harus lebih hati-hati. Kemudian yang keempat, disarankan untuk minum air putih sehari itu 2 liter atau 2,5 liter ya. Pada saat bangun tidur, Bunda sebaiknya minum segelas atau 2 gelas dan usahakan sebelum jam 6 sore sudah mencapai 2 liter. Jadi pada saat mau tidur, Bunda jangan minum yang banyak lagi, cukup hanya seteguk atau 2 teguk. Kenapa? Kalau Bunda minum terlalu banyak, selain efeknya bisa mengganggu fungsi ginjal kita, juga efek lainnya Bunda akan sangat-sangat tidak nyaman karena sering ke kamar mandi, ke belakang untuk buang air kecil. Ya, oke. Yang kelima, puasa. Ternyata puasa itu sangat-sangat penting untuk menjaga stamina kita menjadi lebih baik ya. Nah, yang keenam, yang terakhir, yang 5 yang saya sebutkan tadi itu sangat individu dan tergantung kita, tergantung diri sendiri. Tapi yang kelima, kita butuh bantuan dari dokter ya. Dengan cara apa? Jangan pernah lupa untuk medical check up rutin ke rumah sakit ya. Oke, saya rasa cukup vlog saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Saya Cut Razianti, jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.